Di dalam budaya itu ada tambah budaya pertama, budaya integritas. Ya, budaya integritas itu penting. Budaya integritas, budaya anti fraud, jujur anti fraud, ya Pak ya. Dan juga budaya kolaborasi, kebersamaan Pak. Ya Pak. Dan juga adaptasi dengan digital, tetapi tidak melupakan juga yang sifatnya human being. Itu Pak yang saya sampaikan. Karena kalau hanya semua digital gitu, saya bilang Pak digital boleh, tetapi kita juga melihat bahwa para pensiunan, apa yang ya menurut maaf ya, kita bukan sesepuh lah, kita senior lah gitu. Itu kan kadang gaptek juga Pak. Ya gaptek juga. Jadi kalau misalnya kita pendekatannya semua digital semuanya, kadang mereka nggak bisa ngikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para komisaris maupun direksi dari BUMN. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Mardiasmo, MBA, PhD. Beliau adalah komisaris independen PT Taspen Persero. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik Pak. Prof Mardiasmo lahir di Surakarta 10 Mei 1958. Menyelesaikan S1 akuntansi di UGM. Kemudian S2 di University of Bridgeport, Connecticut, dan S3 di School of Public Policy University of Birmingham. Pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan, pernah menjadi Komite Pengawas Perpajakan, staf ahli Dewan Komisioner OJK, dan saat ini menjadi Komisaris Independen PT Taspen Persero. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Pak Bang, sehat? Sama. Ini waktunya juga banyak yang ini. Baik, Bro. Mungkin bisa cerita sedikit singkat perjalanan karir Bapak ini kan lama di Kementerian Keuangan. Saya dimulai dari dulu sebenarnya tim asistensi Pak Kementerian Keuangan waktu Pak Bang Sudibyo jadi Menteri, waktu Pak Bang Sudibyo Menteri Keuangan, terus selesai kan Pak Budiono Menteri Keuangannya, waktu Pak Bang bentuk tim asistensi, TADF namanya, tim asistensi fiskal. Nah saya sebagai salah satu anggotanya. Nah disitulah saya mulai ke Jakarta. Nah setelah saya ke Jakarta, terus itu akhirnya alhamdulillah waktu Pak Menterinya Pak Budiono saya dilantik menjadi staf ahli, staf ahli Menteri Keuangan. Itu staf ahli Menteri Keuangan, terus saya terus gitu. Nah, terus pergantian ada Pak Yusuf Anwar, terus waktu Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Nah waktu Bu Sri Mulyani saya dilantik menjadi satu kan staf ahli Pak Budiono, saya dilantik jadi Dirjen, Dirjen Penerimaan Keuangan. Setelah Dirjen Penerimaan Keuangan, beberapa tahun saya diminta untuk menjadi Kepala BPKP. Dari 2006-2010 itu. Dari BPKP, itu saya sampai ke 2014. Dari 2014, saya diminta Pak Presiden, Pak Jokowi waktu itu, untuk yang periode yang pertama menjadi Wakil Menteri Keuangan bersama Pak Bambang Brojonegoro. Nah, terus Pak Bambang Brojonegoro pindah ke Bappenas, Bu Sri Mulyani masuk lagi. Jadi saya
dengan Bu Simani kedua kali ini. Yeah. Yang pertama waktu saat beliau menjadi Menteri Keuangan yang pertama melantik saya menjadi dirjen, kedua pada saat selesai dari BPKP. Yeah. Itu Pak. Iya, begitu ya, panjang karir Bapak di Kementerian Keuangan. Ya puluhan tahun gitu Pak. Jadi, apa Pak catatan Bapak yang penting untuk ini kan saat ini kan agak kelihatannya keuangan agak susah. Ya memang perjalanan ya Pak, perjalanan dan ya alhamdulillah saya dari teknokrat, dari guru besar menjadi birokrat, dari birokrat dan juga menjadi suatu pengalaman tidak hanya di dirjen. Jadi Bapak itu jadi dosen dulu kalau gitu Pak ya? Dosen dulu, saya sama sekarang masih dosen Pak. Oh di UGM? Di UGM, Fakultas Ekonomi. Jadi dosen dan saya waktu menjadi birokrasi, alhamdulillah saya sudah profesor dulu. Kalau enggak nanti repot juga Pak, sudah menjabat sebagai birokrat kan waktunya penuh kan Pak, sehingga saya itu dulu. Jadi kalau dari akademisi melihat itu kan lebih jernih Pak, melihat persoalan itu. Mungkin apa saran-saran Bapak itu? Ya, memang waktu itu kan saya alhamdulillah dari tidak langsung menjabat sebagai birokrasi langsung ya, karena saya selain dari teknokrat tadi staf ahli dulu Pak. Nah kalau staf ahli itu kan lebih fleksibel, masih ada unsur teknokratnya, tapi sudah mulai tahu birokratnya, sudah mulai tahu bertemu dengan DPR, ya kan? Nah itu terus jadi dirjen. Nah di situ saya sudah mulai belajar banyak itu Pak. Mulai belajar banyak, tahu birokrasi seperti ini, pengelolaan keuangan negara seperti ini, undang-undang keuangan negara seperti ini, pakem-pakemnya seperti itu dan seperti itu. Jadi alhamdulillah saya sebagai dirjen juga alhamdulillah bisa menjalankan dengan baik. Hingga oleh Pak Presidennya itu Pak SBY, saya menjadi kepala BPKP. Nah di BPKP ini sebenarnya tahu banyak. Karena saya bekerjasama dengan birokrasi toh Pak, dengan aparat penegak hukum, ya kan Pak, dengan KPK, dengan dengan polisi Bariskrim, dan kejaksaan Jampitsus, itu mengetahui bagaimana menghitung kerugian negara. Seberapa parah Pak sebenarnya pengelolaan keuangan ini? ya namanya pengelolaan keuangan negara masih banyak sekali yang ada, tapi tidak semuanya. Tapi ada beberapa kasus saja waktu itu, dan memang saya gelar perkara dengan para pimpinan-pimpinan itu. Kita ingin tahu berapa menserianya. Atau tren aja Pak, trennya membaik, menurun atau seperti apa dalam ini? Memang agak sulit ya untuk menjawab itu ya, karena waktu itu kan kasusnya berbeda. Momentumnya juga berbeda, kondisinya juga berbeda waktu itu. Ya, jadi kita juga ingin melihat. Tapi sebenarnya secara governance kan makin lama makin bagus loh Pak. Makin lama makin bagus governance-nya. Nah, cuma oleh karena itu sekarang anggaran makin besar. Waktu saya Dirjen Perimbangan Keuangan masih sekitar 300 T Pak. Dana transfer ke daerah 300 sampai 350 triliun. Sekarang kan sudah sampai 800, bahkan lagi 1.000 triliun. 3 kali lipat dana yang ke daerah. Nah, itu Pak, dana yang ke daerah lah. Ya, dana yang banyak itu kan harus diikuti dengan governance yang bagus. Kalau kemarin Pak Yusuf Kala mengatakan bahwa cicilan dan bunga hutang sampai 800 T itu sudah menyita 30% APBN, itu seperti apa Pak? Ya, itu kan ada aturannya sebetulnya Pak, ada aturannya bahwa defisit APBN seberapa banyak defisit APBN, dan bagaimana jumlah total utangnya. Itu kan sebenarnya sudah ada pakem-pakemnya semuanya. Pada itu kami di sana ya masih ada semuanya Pak, ada semuanya. Dan waktu kita menghitung ability to pay-nya, baik P-nya itu baik cicilan maupun pokoknya kan berjalan dengan baik semuanya, sehingga kami tidak akan pernah ada default kan. Selalu wilundelanya bagus sekali ya waktu dengan Bu Sri Mulyani kan waktu itu kan. Bagaimana kita memanage anggarannya baik dari pendapatannya, belanjanya maupun defisitnya. Dan itu bagaimana pengelolaannya melalui below the line Pak istilahnya. Nah, itu bagaimana pengelolaan. Bapak kan pernah di sana juga sebagai mitra kerja pemerintah waktu itu kan. Sehingga kita bisa memanage dengan baik, sehingga defisitnya tidak melampaui apa yang seharusnya. Utangnya juga bisa di-manage dengan baik. Itu kan seperti itu. Nah, mestinya kita juga harus lebih prudent sekarang. Apalagi sekarang kurs
udah mulai berubah ini juga harus kita hati-hati kan. Ya, seperti itu. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat April 2025. Membahas mengenai pengaruh Bank Emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran para taipan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Jadi kalau dilihat dari trennya sampai saat ini seperti apa Pak? Ini misalnya dalam kasus pajak misalnya, pajak ini kan turun terus pendapatannya. Itu seperti apa? Ya, sebenarnya pemerintah kan sudah berupaya semakin sudah mengoptimalkan baik intensifikasinya, ekstensifikasinya, menggunakan core tax sistemnya juga lebih bagus. Kan sudah jalan, sudah on the right track, Pak. On the right track semuanya, sehingga tinggal bagaimana kita full effort untuk mengumpulkan dana yang sudah ada itu, baik menggunakan sistem self assessment-nya dan menggunakan itunya, istilahnya withholdingnya itu. Nah, memang kita harus kembangkan Pak Bambang selain pajak dan bea cukai, kan ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, PNBP itu kan dari banyak sumber daya alam. Nah, sumber daya alamnya itu harus kita kembangkan dengan baik. Kan itu yang barangkali perlu kita tambahkan bagaimana PNBP itu bisa kita. Jadi penerimaan negara tidak hanya pajak, tidak hanya bea cukai, tapi juga dari penerimaan negara bukan pajak. Kalau Pak Fuad kemarin mengatakan ini tambang ini sebenarnya besar sekali. Nah, kalau negara lebih itu dan bisa menurut Pak Fuad. Ya itu sama. Jadi tambang itu bagian dari PNBP tadi. Iya, harapannya luar biasa. Nah, sekarang ke Taspen, Pak. Seberapa besar, seberapa strategis posisi ini, karena kalau tidak salah kan banyak yang mengatakan bahwa di sini aset atau uang yang terakumulasi ini cukup besar. Justru itu waktu kami diminta untuk menjadi komisaris itu saya lihat, wah ini ladang amal sebetulnya, ladang amal karena asetnya cukup besar, terus memberikan istilahnya layanan kepada para pensiunan. Ya Pak dan juga para ASN ini, baik ASN yang aktif maupun juga pejabat. Ini kalau kita melaksanakan dengan hati, melaksanakan dengan dedikasi yang penuh, maka itu surga bener Pak. Apalagi pensiunan ini, karena biasanya orang pensiunan itu kan setelah menjabat sudah mendapatkan, Bapak kan pernah juga kan mendapat seperti itu, terus pensiun itu kan, waduh, sepertinya kena ini kan. Nah, kalau kita bisa merangkul mereka. Memberikan suatu manajemen yang baik, kita hargai sebagai mantan yang sudah mau, ini kan pahlawan Pak. Pensiunan itu sebenarnya pahlawan devisa negara, karena beliau sudah mengumpulkan premi dan iurannya pada saat beliau bekerja. Nah, tinggal bagaimana ini dikembalikan lagi ke haknya kepada pensiunan. Nah, itu Taspen berfungsi seperti itu. Maka pada saat kami menjadi nanti pidato saya kan saya mencoba itu bagaimana Taspen itu menjadi kepercayaan masyarakat untuk bisa melayani pensiunan maupun PSN maupun yang sudah misalkan PSN sekarang pensiun, kita langsung berikan tunjangan dari tuanya, ya kan itu. Dan bagaimana pensiun bulanannya, termasuk kalau mohon maaf kalau ada yang meninggal ada ya apa juga kita berikan baik asuransi jasa kematiannya, keselamatan kerjanya, dan semuanya Pak. Itu nanti dari dalam pidato saya sudah saya sampaikan juga. Jadi saya mendapat ini, alhamdulillah saya setelah menjabat sebagai kemasyarakatan Dirjen Peribahan kan ke semuanya, BPKP kan seluruh Indonesia juga. Nah, jadi komisaris kok juga seluruh Indonesia juga ini, dan ini beda itunya, beda, tapi dalam itu pelayanan. Jadi kan saya jadi sangat senang sekali. Nah, kebijakan secara umum pemerintah terhadap ini Pak, pensiunan PNS ini sebenarnya seperti apa? Kan selalu disebut-sebut akan dihilangkan pensiun, dikasih ganti uang pesangon atau sebagainya. Begini, waktu kami masih di Kementerian Keuangan, sebelum saya selesai waktu itu, saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, Bu Menteri Keuangan, Bu, ini mestinya di dalam
pemberian pensiunan, ya, apakah itu semuanya ya, itu harusnya kita reformasi lah, Bu. Karena bagaimanapun juga kalau pensiun itu kan dananya dari mereka, dari mereka kan dari gaji pokok, Pak, dari gapok lah, gaji pokok. Gaji pokok kan kecil, Pak. Padahal kan kita waktu itu sudah menerima tukin. Jadi tukin tunjangan kinerja itu kan take home pay-nya. Jadi kalau pemberian iuran mohon premi itu berdasarkan pada take home pay besar, maka pada saat nanti dia pensiun mendapatkannya juga besar juga. Nah sekarang kan enggak, Pak, belum. Nah, waktu itu sebenarnya udah mau keluar PP-nya. Nah tapi terus kena COVID, kena COVID, dan APBN juga mulai tergerus. Sehingga ini rencananya pemerintah sedang dalam finalisasi itu. Nah kalau dalam finalisasi itu nanti harapannya PP-nya bisa keluar dan nanti iurannya mungkin makin besar yang diberikan kepada pemerintah, nanti kembalinya lebih besar lagi. Sehingga itu kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang kira-kira bisa naik sampai berapa, Pak? Loh, kalau sekarang bisa, misalnya sekarang kan katakanlah 5 juta ya. Nanti kalau misalkan tukennya kalah seperti 24, katakanlah 20 aja lah. 25 juta dengan 20 berapa kali, Pak? Kan 4 kali kan. Ya kalau nanti kan pensiunnya bisa dapat 4 kalinya, itu kan mereka merasa ya udah enak ini. Tapi kalau enggak dulu kita dari kepala sampai kaki dibiayai negara, berikan fasilitas semuanya, setelah pensiun, loh kok cuma dapat sekian? Itu. Jadi ini yang barangkali perlu ada reformasi, ada transformasi. Di Taspen siapa? Di dalam pengelolaannya kami dengan Pak Komut itu sangat, dan teman-teman komisaris lain sangat prudent memberikan fungsi fiduciary-nya sehingga betul-betul ikut memberikan mengawasi dan memberikan rekomendasi dan kami menjembatani, kami komisaris itu menjembatani kami dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian BUMN, kalau nanti sebentar lagi dengan Danantara. Itu kita menjembatani agar betul-betul antara pemegang saham ya Pak ya, dengan regulator, Kementerian Keuangan itu kami juga bisa melaksanakan dengan baik. Karena kan kita melaksanakan programnya pemerintah, Pak. Sehingga Taspen itu special treatment. Mereka makan auditnya kan SA-nya SA 800, Pak. Special treatment, Pak. Jadi tidak seperti bisnis perusahaan murni komersial, bukan. Semacam perum gitu, Pak. Ini semacam sui generis sebetulnya, Pak. Jadi badan pengelola dana pensiun sebetulnya. Kalau ada BPJS, Badan Jasa Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, ini badan pengelola dana asuransi dan pensiun. Nah, Prof kan pernah juga di Kementerian Keuangan. Ini kan ada wacana urusan pensiun itu mau ditarik dari Taspen, diambil alih lagi oleh Kementerian Keuangan, itu seperti apa, Bu? Nah, dulu kan mungkin bayangkan itu hanya wacana ya Pak waktu itu ya. Dan sekarang kan sudah nggak ada lagi ya. Karena kalau kita melihat, dan saya pernah di sana, itu kan kalau pengelolaan dana pensiun kan dari hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir dan sekali holistik kan, Pak. Nah, salah satu hulu dan hilir perencanaannya sampai dengan, nah pembayaran itu kan hanya salah satu saja toh, Pak. Salah satu saja untuk pembayaran. Tapi kalau manajemen kepada mereka, updating datanya, kalau ada yang meninggal, terus ada misalnya yang sudah pensiunan itu, apakah dia harus menerima lagi, apakah dia sudah meninggal, itu kan harus ada pendekatan-pendekatan ya supaya tidak semua digital, ada manusiawi semuanya. Nah, apakah Kementerian Keuangan dengan pengalamannya yang sekarang ini, kan mereka sampai situ, maka harus ada transisinya, Pak, tidak langsung diambil gitu saja. Nanti kalau ada apa-apa, kasihan Kementerian Keuangan juga, nanti kalau ada yang komplain, ada yang kurang. Jadi kami juga ngomongnya juga dengan Kementerian Keuangan, mari kita duduk bersama, diskusi bersama, sebaiknya bagaimana. Karena Taspen sudah mengakar lah untuk mengelola ini. Mengelola itu namanya manajemen kan dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, feedback, dan terus perencanaan berikutnya kan, Pak. Tidak sekedar mentransfer. Kalau mentransfer kan ya bisa saja. Kasir ya, Pak. Ya kasir, dari rekening kan gitu. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025. Dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi. Dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera pada video.
Baik, nah justru menyangkut itu Pak, ini menyangkut dana besar yang dikumpulkan kan hampir 400 triliun atau sekarang 390 triliun Pak. Cukup masif. Nah bagaimana prinsip-prinsip umum untuk menjaga itu supaya tidak terjadi fraud, tidak terjadi. Nah, justru itu kami kemarin ada beberapa budaya. Nanti saya sampaikan itu di dalam pidato saya belum. Nah itu di sini saya secara lisan saya tambahkan Pak. Di dalam budaya itu ada tambah budaya pertama budaya integritas. Budaya integritas itu penting. Budaya integritas, budaya anti fraud, jujur anti fraud, ya Pak ya. Dan juga budaya kolaborasi, kebersamaan Pak. Ya Pak, dan juga adaptasi dengan digital, tetapi tidak melupakan juga yang sifatnya human being. Itu Pak yang saya sampaikan. Karena kalau hanya semua digital gitu, saya bilang Pak digital boleh, tetapi kita juga melihat bahwa para pensiunan, apa yang ya menurut maaf ya, kita bukan sesepuh lah, kita senior lah gitu. Itu kan kadang gaptek juga Pak. Ya gaptek juga. Jadi kalau misalnya kita pendekatannya semua digital semuanya, kadang mereka nggak bisa ngikuti. Maka tetap ada kombinasi antara digital, tapi juga ada sifat kemanusiaan juga. Orang tua itu harus psikologisnya juga harus kena. Iya, sehingga waktu itu kami pernah sempat dengan Telkom dengan penyusun program itu, waktu itu kan pernah ada program yang maju, canggih, tetapi harus mengubah HP yang harusnya yang naik. Waduh, ini ya, Bapak kan nggak tahu pensiunan juga kadang-kadang lihat itu aja angka udah nggak jelas. Udah pusing, disuruh ngubah HP lagi, ganti HP baru kan ya nggak pas. Nah ini Prof, tambah sedikit mengenai strategi investasi Prof. Jadi dana panjang ini bagaimana menjaga investasi yang aman itu? Ya, jadi ada dua Pak. Yang pertama risiko itu Pak. Yang tadi saya katakan risiko mengenai pelayanan. Ya, risiko mengenai pelayanan. Nanti kan kita harus seperti Bapak kemarin saya langsung panggil. Ini harus cepat, harus gercep. Bapak kan mengalami sendiri kan. Saya langsung gercep, saya panggil, langsung ke. Sekarang udah beres. Kemarin udah beres. Bapak kan bagian dari tokoh lah. Bapak bisa memberikan suatu endorsement bahwa ini betul-betul kami gerak cepat dan sesuai dengan prinsip rule dan itu kan rule based dan principle based. Nah, itu pelayanan, itu harus kita optimalkan supaya menjadi service excellent. Tapi di samping itu Pak, kita juga ada yang namanya investment risk. Nah ini yang harus kita lakukan di Taspen. Ini jangan sampai ada investment risk. Itu nanti kalau udah nyampe investment risk, karena risiko investasi itu besar sekali Pak. Apalagi aset kita kan hampir 400 triliun lah mudahnya tuh. Ya 39 berapa gitu atau 387 atau 390. Tapi kan intinya kan hampir 400 triliun. Nah 400 triliun ini kan pada saat menginvestasikan itu kan investment risk. Maka kami selalu dengan direksi, walaupun itu ranah direksi dalam investasi, tapi kita buat rambu-rambunya Pak. Rambu-rambunya. Apalagi sekarang sudah ada ICOFR Pak. Internal Control Over Financial Reporting. Nah, saya kan juga di auditor, pernah di BPK dan saya di IAI juga. Jadi harapannya bahwa walaupun kita sebagai komisaris, ada komite audit, ada komite pemantau risiko dan investasi, tapi rambu-rambunya itu harus jalan Pak. Komite investasi di direksi, ada tidak hanya for line of defense selain for ICE principle, 3 line of defense. Nah itu ICOFR sekarang SPI-nya harus jalan Pak. Internal jalan. Jadi ini saya selalu mengawasi betul Pak, karena jangan sampai salah. Dan yang kemarin yang terjadi kemarin kan sebenarnya sudah di luar Pak. Betul. Yang kemarin yang dilakukan oleh Dirut yang kemarin kan 2018 itu saya cek semua, ternyata ini aturannya sudah betul. Walaupun kita perbaiki ya Pak ya, di mana-mana kita perbaiki. Tapi setelah ini terjadi di luar, dia main di luar lah, itu yang kita tidak bisa kontrol. Yang dilakukan oleh itu kembali ke integritas, ke moral hazardnya di situ, jangan sampai itu. Maka budaya itu harus kita kembangkan, kita kencangkan Pak. Terakhir Prof, dengan kasus yang tadi yang disampaikan Prof terakhir yang menimpa PT Taspen, pelajaran apa yang bisa diambil? Oh banyak Pak, sebenarnya banyak. Kami langsung memanggil direksi, kami komisaris kita betulkan, kita rapat lagi, kita sampaikan dengan direksi, kita selalu ada pertemuan. SOP bisnis proses investasi kita perbaiki, kita pelototi, tidak hanya bisnis tapi implementasi di lapangan juga seperti itu. Dan
yang jelas kan gini Pak, di dalam saya kan ketua KNKG juga. Di dalam governance yang baru itu bahwa internal auditor itu secara fungsional itu bertanggung jawab pada komisaris Pak, melalui komite audit, tidak aparatnya direksi. Ini seluruh negara, seluruh Indonesia kan kamu pengkamunan OECD juga, bahwa internal auditor atau SPI itu bertanggung jawabnya kepada siapa? Kepada komisaris, secara fungsional loh Pak, bukan secara administrasi. Nah itu yang kita gunakan. Jadi kita punya organ, selain organ komite audit, komite pemantau itu kan ada organ SPI, di mana itu kewenangannya di direksi, tapi kita bisa memberikan seperti itu. Maka SPI apalagi dengan internal iCover itu SPI akan dikuatkan, dikembangkan. Maka saya minta pada SPI-nya, kebetulan kita ambil dari BPKP Pak. SPI-nya dari BPKP dulu, dari BPKP. Saya tidak mau yang main-main Pak, orang SPI-nya. SPI dari BPKP yang kita tahu betul kualitasnya. Ya toh Pak, ke integritasnya juga kan, saya pernah di BPKP juga kan, kita seperti itu. Nah maka kita tambahkan orang-orang yang tahu pasar modal, tahu lapangan, tahu lapangan, karena investasi kan lapangan Pak. Kalau udah set, wah ini harus cepat, ini harus seperti apa? Dana pensiun harus dana jangka panjang investasi. Jangka panjang, ini kan ini kalau jangan sampai salah. Itu Pak, itu yang ingin saya kembangkan seperti itu Pak. Jadi banyak cerita lah sebenarnya. Nanti kalau setelah itu kita bisa karena ada PSK nanti kita lebih detail lah. Baik, terima kasih sekali Prof. Mardiasmo, MBE PhD, Komisaris Independen PT Taspen Persero. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ini lebih membuat trust, percaya baik masyarakat maupun khususnya para penerima pensiun. Sekali lagi terima kasih dan kami mengucapkan selamat ulang tahun Pak ya. Yang ke-62 ya. Terima kasih. Masih Pak. Masih. Setelah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025. Dengan topik mundurnya Profesor Hikmanto sebagai rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video